kali ini yang akan membahas tentang budaya positif di sekolahan SD Negeri Kertabesuki 1. Mungkin di benak Bapak Ibu sudah mengetahui budaya positif atau perubahan budaya positif di sekolahan. Contoh seperti halnya yang kita lakukan setiap hari. Kalau pagi kita melakukan budaya 5S, Pak. Senyum, sapa, salam, salim, dan santun. Itu juga sudah termasuk dalam sebuah perubahan yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah kegiatan pada saat sebelum dilakukan pembelajaran seperti menyanyikan lagu wajib dan juga bersolawat atau menyanyikan Asmaul Husna, juga itu sudah melakukan atau sebuah perubahan di sekolah. Selain itu juga kita mengadakan yang namanya Jumat beramal, Jumat bersolawat atau mengaji, juga melakukan Sabtu sehat, yaitu dengan diadakannya senam bersama. Nah, budaya positif sendiri adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Menciptakan budaya positif sekolah berpihak kepada murid, tidak luput dari peran kita sebagai pendidik, seperti filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Guru memiliki peran itu untuk menuntun, bukan menuntut. Kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Bagaimana membuat perubahan? Sebenarnya kita seperti yang tadi awal saya katakan, kita sudah sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Tapi perubahan yang di sini yang akan saya bahas adalah perubahan bagaimana cara menangani anak. Anak yang membuat masalah, anak yang terkena masalah, kita akan menyikapinya itu harus bagaimana. Membuat perubahan itu dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Sebagai guru harus tahu apa itu kebutuhan murid. Jadi dalam menerapkan disiplin kita juga harus tahu sebelum kita menasehati anak, kita harus tahu kebutuhan kenapa anak melakukan seperti itu dan apa yang mendorong dia melakukan seperti itu. Yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan hidup atau survival. Terus yang kedua itu cinta dan kasih sayang, belonging, dan kebebasan, freedom, serta kesenangan, fun, atau kekuasaan, power. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dari gambar tersebut kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Nah, tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Misalnya, kenapa anak itu datang terlambat? Kebutuhan dasarnya apa? Oh, mungkin dia merasa tidak bebas di rumah, atau mungkin kurang senang berada di rumah, terus atau tidak senang berada di sekolahan. Nah, itu yang kita gali. Bagaimana cara biar murid itu menjadi senang berada di sekolahan, jadi tidak merasa atau malas untuk berangkat sekolah. Posisi kontrol yang harus dimiliki guru adalah 5 posisi kontrol ini yang dimiliki guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ada nggak? Ada tidak yang salah satunya melekat di diri jenengan? Penghukum, karena kita selalu menerapkan sebagai penghukum. Anak terlambat, hukum lari lapangan atau bersihkan kelas. Anak tidak mengerjakan PR, sapu halaman, atau anak buang sampah sembarangan. Juga itu adalah berarti kita itu sebagai penghukum. Penghukum sendiri adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya seperti ini, Bu, kamu ini jangan datang terlambat ya. Padahal itu membuat anak, oh ya, aku merasa bersalah, aku terlambat. Itu juga jelas yang sudah sering kita lakukan juga. Dan pemantau guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Monitor atau pemantau
posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Guru sebagai penghukum, jelas ini yang kita rasakan atau kita lakukan sehari-hari. Guru sering memberikan hukuman pada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik dilakukan. Reward. Oh, ini anak sudah mengerjakan PR, oh aku kasih permen. Misalnya Bu, itu adalah reward atau memberi imbalan. Tindakan kedisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama karena terus akan dilakukan atau berulang. Mesti berpikirnya, aku tuh mengerjakan PR soalnya dengan permen. Aku salah, mesti aku dihukum, mesti kau menjawab, aku senang menjawab. Ya, ternyata ini salah Bu. Dalam posisi guru atau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu adalah salah. Yang betul adalah di sini kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol manajer. Kalau penghukum patuhi aturan saya, berarti murid harus mematuhi peraturan guru. Padahal Bu, kalau berdasarkan filosofi KHD, guru itu tidak harus menyuruh anak mengikuti kita, tapi kita yang menuntun anak. Jangan menyuruh anak, tapi biarkan anak terserah mau melakukan apa, tapi selama dalam pengawasannya kita. Ingat ya Bu, sekolah kan ada yang namanya sekolah ramah anak. Nah, kita tidak boleh jadi penghukum, dan kita juga tidak boleh yang namanya menyuruh anak. Jadi biarkan anak merasa bebas, tapi kita tinggal mengawasi dan mengontrol saja. Seperti pembuat merasa bersalah, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu pertanyaan yang dibuat. Sedangkan posisi manajer adalah apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Dari gambar di atas dapat menyimpulkan bahwa posisi manajerlah yang sebaiknya kita gunakan dalam menghadapi murid. Jadi bukan sebagai penghukum lagi ya Bu, tapi sebagai manajer. Memposisikan diri sebagai manajer hendaknya mengerti bahwa fokus masalah ada pada murid itu sendiri. Guru hendaknya membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah mereka lakukan. Tujuannya adalah menuntut murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu tahu keyakinan kelas itu apa? Sama seperti tata tertib. Kalau tata tertib itu lebih menekan, itu sudah dihapuskan. Sekarang pindahnya adalah dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu sendiri? Kita rembuk Bu dengan anak murid. Kamu itu pengennya seperti apa di kelas? Sebelum kita memulai pelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu. Misalnya, kita pengen melakukan, Bu, boleh ya Bu, kalau misalnya mengerjakan PR saya minta langsung dinilai. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Misalnya, kalau saat guru mengajar jangan berisik. Itu dimasukkan. Tidak boleh berisik saat guru mengajar. Dengan kata-kata yang lebih bagus lagi Bu. Contohnya seperti ini Bu. Saya terapkan di kelas 6 semester 1, sudah saya paham juga. Misalnya nih, ayo biasakan budaya 5S. 5S tadi adalah senyum, sapa, salam, saling, dan santun. Itu diterapkan dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Misalnya temannya meminjamkan buku, biasakan dengan ucapan terima kasih. Misalnya guru memberikan pinjaman atau memberi nilai, terima kasih. Itu dibudayakan Bu, agar anak selalu mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu. Yang kedua adalah berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan membuat suasana kelas lebih indah. Boleh Bu, boleh tidak dihias? Boleh, selama tidak mengganggu suasana tapi membuat nyaman suasana. Dan berpakaian rapi, ini adalah kesepakatan. Kalau sudah masuk kelas kamu harus berpakaian rapi. Itu merupakan kesepakatan. Kalau melanggar bagaimana? Ada konsekuensinya. Bukan hukuman ya Bu, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu adalah yang kita sepakati bersama. Kalau kamu tidak berpakaian rapi, kamu konsekuensinya apa? Oh Bu, saya itu Bu, nanti betulkan bajunya atau besok lebih rapi lagi Bu. Itu adalah satu konsekuensi. Jadi kita tidak menghukum, tapi memberikan konsekuensi kepada anak. Itu salah satunya ya Bu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih bersifat
harus wajib seperti itu, tapi ternyata tidak dilakukan. Kalau keyakinan kelas itu anak, kita berembuk dengan anak, jadi kamu yang membuat sendiri ya kamu harus patuhi. Kalau guru yang membuat kan anak jarang mematuhi. Jadi biarkan anak membuat peraturan sendiri yang namanya keyakinan kelas, baru nanti loh kami ini membuat sendiri kok peraturannya, ya kamu jangan lakukan. Ya, itu yang namanya keyakinan kelas. Dan bersifat pernyataan yang universal. Keyakinan kelas dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang, banyak akan mudah diingat. Keyakinan kelas dibuat bersama berdasarkan kesepakatan dan pendapat seluruh kelas dengan konsekuensi pelanggaran. Keyakinan kelas dibuat untuk berkelanjutan. Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara sendiri, yang tentunya berdampak pada perilaku murid yang lebih baik. Jadi maksudnya adalah saat anak mendapatkan kesalahan, kita jangan menghukum, tapi biar anak itu berpikir, kamu kesalahannya ini, maka kamu harus melakukan apa? Karena adanya keyakinan kelas, kamu melanggar keyakinan kelas, maka apa konsekuensinya? Misalnya tidak berpakaian rapi, oh iya bu, saya akan betulkan pakaiannya. Itu adalah sebuah konsekuensinya. Saat kita tidak berpakaian rapi, kita harus konsekuensinya adalah membetulkan rapi, pakaian ada rapi. Tindakan ini tentunya dapat membuat murid kembali meyakini nilai-nilai kebaikan yang sebelumnya. Tiga tahapan yang digunakan dalam restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti ini, saat menghadapi kasus, kasus dalam anak kan bermacam-macam ya bu. Ada yang berantem, ada yang terlambat, itu adalah kasus yang ada di kelas atau di sekolah. Misalnya, bagaimana sih kalau kita menghadapi anak yang berantem, kita langsung buat, kamu kenapa? Itu berarti Anda dengan semua itu menghukum. Tapi kita lakukan dengan pendekatan. Contohnya, misalnya dengan menstabilitaskan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk dapat yang kamu butuhkan? Validasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi jangan langsung memvonis, bu, kamu yang salah. Tapi dekatkan, kenapa seperti ini, dan tanya apa masalahnya dulu. Jangan langsung memvonis si A yang salah dulu atau si B yang salah dulu, tapi mencari dua-duanya didudukan, ditanyakan. Setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika kamu berantem situ, kamu pengen jadi apa sih? Misalnya kalau memang kamu pengen jadi polisi tidak ada yang berantem. Ya, dijelaskan yang positifnya, biar anak mau bergerak. Menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika adanya kolaborasi antar warga sekolah sendiri. Jadi budaya positif yang ada di sekolah atau perubahan positif yang ada di sekolah bukan hanya saya yang melakukan bu, tapi panjenengan semua berdasarkan kolaborasi. Misalnya bu, anak pengen berkolaborasi dengan Bu Vita kolaborasi itu pimen ya, ben bocakin dulu pimen ya, ben itu tidak apa-apa, itu yang namanya kolaborasi. Jadi jangan boleh melakukan sendiri boleh, tapi alangkah baiknya dengan adanya kerjasama atau kolaborasi antar warga sekolah. Mulailah dari diri sendiri, kemudian berusaha memotivasi orang lain dan bergerak menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan saya harap juga setelah adanya perubahan atau budaya positif ini, sekolahan akan menjadi sekolahan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di rapat kali ini yang akan membahas tentang budaya positif di sekolahan SD Negeri Serta Besuki 1. Mungkin di benak Bapak Ibu sudah mengetahui budaya positif atau perubahan budaya positif di sekolahan. Contoh seperti halnya yang kita lakukan setiap hari kalau pagi kita melakukan budaya 5S, senyum, sapa, salam, salim, dan santun. Itu juga sudah termasuk dalam sebuah perubahan yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah kegiatan pada saat sebelum dilakukan pembelajaran seperti menyanyikan lagu wajib
Husna juga itu sudah melakukan atau sebuah perubahan di sekolah. Selain itu juga kita mengadakan yang namanya Jumat beramal, Jumat bersolawat atau mengaji, juga melakukan Sabtu sehat, yaitu dengan diadakannya senam bersama. Nah, budaya positif sendiri adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Menciptakan budaya positif di sekolah berpihak kepada murid, tidak luput dari peran kita sebagai pendidik, seperti filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Guru memiliki peran itu untuk menuntun, bukan mengutuk. Kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Bagaimana membuat perubahan? Sebenarnya kita seperti yang tadi awal saya katakan, kita sudah sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Tapi perubahan yang di sini yang akan saya bahas adalah perubahan bagaimana cara menangani anak. Anak yang membuat masalah, anak yang terkena masalah, kita akan menyikapinya itu harus bagaimana. Membuat perubahan itu dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Sebagai guru harus tahu apa yang kebutuhan murid. Jadi dalam menerapkan disiplin kita juga harus tahu sebelum kita bagaimana sih kalau misalnya sebelumnya kan adanya tata tertib yang terlalu banyak, ya kan? Kamu mungkin tidak membaca tata tertib itu yang dibuat dari sekolahan. Sekarang bagaimana sih biar tata tertib itu diikuti oleh kita semua, yaitu kita rubah dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran kita harus sudah punya kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas adalah yang kita inginkan dilakukan, yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Kita tuangkan, kita berdiskusi nanti bersama Bu Siti. Kalian mendiskusikan, terserah mau di kelas itu mau bagaimana. Misal contoh ya, Bu, aku pengen ben kelas ini aja rame. Sampaikan, tuangkan. Oh, tulis di sheet biar kelas tidak rame. Ya. Kedua misalnya, berpakaian rapi dan sopan, tulis. Hampir sama dengan peraturan, tapi kita menyebutnya keyakinan kelas. Kenapa? Biar kita mau melaksanakan perintah tersebut sama-sama enak, ya. Biar kita jadi kalian pun ada sepakatan kelas gani pun orang mengatakan terlambat sih, ya. Itu bisa ada kesepakatan. Oh iya ya, kesepakatan kelas berarti orang kali telah lambat.
belajar di kelas ini, kamu berpendapat silakan. Bu, aku pengen. Nah, kelas kayaknya anak aja masih nangis, boleh tulis. Nanti kalau sudah jadi atau kalian sudah pada berpendapat, mana yang akan kita setujui, kita sharing, kita saring lagi. Oh, kalau misalnya semuanya disetujui, boleh kita buat, boleh diketik, boleh tulis tangan, tempel. Ini loh kesepakatannya kita. Tidak boleh dilanggar, ya, harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalian sendiri yang membuat, ya, bukan Bu Siti atau Bu Gita atau sekolahan yang buat, tapi kamu sendiri. Ya, kamu yang membuat, ya kamu harus menjalankan, ya kan? Paham maksudnya Bu Gita? Paham ya apa itu kesepakatan kelas dan apa saja kesepakatan kelas kita nanti? Paham ya? Sudah punya angan-angan? Oh iya, aku pengen ada kelasnya kayak gini. Oh iya, aku pengen kelasnya kayak gini. Oh iya, selama pembelajaran kayak gini. Misalnya, kayak kemarin di kelasnya Bu Gita, sepakatan kelas, Bu Gita tidak boleh marah-marah di kelas. Oke, Bu Gita tulis tidak boleh marah-marah di kelas. Bu Gita balikan, Bu Gita marah-marah di kelas karena apa? Karena anak-anaknya sendiri Bu. Nah, berarti kamu membuat nyaman, Bu Gita nyaman, kamu juga nyaman. Tahu maksudnya nyaman dan nyaman? Bu Gita orang marah-marah, kamu nyaman kan? Tapi kamu juga buat nyaman Bu Gita, biar tidak marah-marah. Nah, di sini maksudnya Bu Siti. Biar tidak membuat marah Bu Siti, berarti kamu harus membuat nyaman Bu Siti. Nanti kan kalau Bu Siti nggak mau marah, kamu nyaman juga, ya kan? Nah, itu bisa jadi kesepakatan ke kelas. Paham ya? Nanti bisa bersama Bu Siti menyusun kesepakatan kelas. Kita hanya memberi contoh. Radio band. Yang pertama apa? Jangan mengejek nama orang tua. Terus apa lagi? Boleh lari di kelas. Berpakaian rapi. Berarti bajunya harus dimasukkan. Nah, yang tidak dimasukkan berarti kurang kesadaran diri. Berpakaian rapi. Terus apa lagi? Tidak boleh nangis di kelas. Tidak boleh ngamuk di kelas. Tidak boleh nangis di kelas. Oh, tidak boleh nangis atau ngamuk. Tidak boleh ngamuk di kelas. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo lari-lari. Tidak boleh lari-lari di kelas. Terus yang buat semuanya ya, jangan untuk dirinya sendiri, biar satu kelas ini ada perubahan semua. Apa lagi? Tidak boleh berisik di kelas. Tidak boleh. Terus apa lagi? Tuh, biar kelasnya nggak boleh menangis. Sepatunya Bu, sepatunya itu gini. Tidak boleh melepas sepatu di dalam kelas. Oh, berarti selama di dalam kelas itu tidak boleh melepas sepatu. Kalau istirahat terus dilepas, ketika masuk harus sudah menggunakan sepatu lagi. Tidak boleh tetap dinyatakan dulu di bawah. Jadi selama kelas tidak boleh melepas sepatu. Apa lagi? Tak boleh makan di kerumun Bu. Tidak boleh mencontek ketika jam pelajaran. Ulangan.
Tadi kayaknya sudah. Yang tidak boleh lari-lari di kelas itu berarti ikutnya main bola, berarti ikutnya mainan di kelas. Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Terus apa lagi? Iya. Ini sudah ada keyakinannya, berarti tidak boleh makan di kelas ya. Terus apa lagi? Dilarang makan di kelas. Oh, bukan. Terus SKS itu. Terus apa lagi? Tidak boleh makan, tidak boleh main di kelas. Kita tepuk-tepuk apa? Semangat. Biar apa? Semangat. Sini semangat, oke? Tepuk semangat. Wah, baru namanya kelas bahasa Inggris. Seperti biasa kita buat kesepakatannya dulu. Tahu kesepakatan kelas ya? Kamu membuat buku nanti nulis, tapi harus kamu lakukan karena kamu yang sendiri yang membuat. Kita buat kesepakatan kelas dalam bahasa Inggris. Kesepakatan kelas bahasa Inggris. Are you ready? Yes, I'm ready. Yuk, siapa yang mau usul pertama? Jom. Ya, apa? Ya, apa? Oke, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Apa lagi yuk? Yuk, go. Tidak boleh jelalatan, oke? Tidak boleh jelalatan. Apa lagi? Banyak kan? Yuk, usul. Tidak boleh apa? Tidak boleh minum di kelas. Ada makan, ada minum. Tidak boleh minum di kelas. Ada lagi? Hah? Yuk, langsung. Bilang lah, Bang.
Musna. Ki. Salsa. Sepatune endi? Yes.
di sisi kelas ikuti saya ya. Di sini. Saya di kelas. Udah di Hai, hari ini saya dan teman-teman kelas 6A akan melakukan ini pemilu struktur organisasi kelas. Ikuti saya ya. Di sini saya ingin melakukan organisasi kelas. Ini tempat pemilihan. Di sini tempat menaruh hasil pemilihan. Bisa memilih ya. tepuk tangan. Tepuk tangan. Terus yang kedua, Abin. Yang kedua, menonton bola boleh, tapi jangan sampai terlalu malam. Kalau sudah terlalu malam, lebih baik istirahat dan tidur. Nah, sekarang kamu tahu apa kamu telah melanggar apa di kelas ini? Apa itu kesepakatan kelasnya? Datang? Lain kali kamu tidak boleh datang terlambat lagi ya. Kali ini ibu sudah memaafkan, tapi ibu hanya memberi peringatan, tidak memberi hukuman. Lain kali tidak boleh terlambat lagi. Kasihan
sama teman-temannya. Sekarang minta maaf sama teman-teman. Ya, silakan duduk lagi. Kenapa kamu pakaiannya tidak rapi seperti itu? Bajunya kecilan, kenapa tak beli lagi? Terus kenapa sepatunya tidak dipakai? Hujanan. Nanti sepatunya bisa dijemur ya. Kamu tahu kesalahannya kamu apa? Kamu melanggar kesepakatan kelas dengan tidak berpakaian rapi. Perhatikan ya, jangan ditiru. Ya, lain kali tidak boleh diulangi lagi dan harus berpakaian rapi dan bersepatu ya. Ya, silakan duduk. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Belanja harian, udah gratis hati, banyak promo, dan lebih cepat. Rambut kuat, kulit halus, lawan kuman. 3 manfaat dalam satu Lifebuoy 3-in-1. Iya, tepuk tangan ya untuk anak-anak kelas 1.
Perkenalkan, nama saya Bima. Saya sering melanggar peraturan kelas dan teman-teman saya juga. Tapi setelah ganti peraturan kesepakatan kelas, saya pun sering melakukan kegiatan yang disepakatin kelas. Nama saya April. Sebelumnya ada kesepakatan kelas, sebelumnya adanya peraturan kelas, teman-teman saya banyak yang melanggar kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas, teman-teman saya lebih mengikuti kesepakatannya, dan saya sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olive. Sebelumnya adanya kesepakatan kelas, adanya peraturan kelas yang teman-teman sering melanggar. Setelah adanya kesepakatan kelas, teman-teman lebih mengikuti kesepakatan kelas. Saya sangat senang. Terima kasih.